Halo semua, jadi ini adalah take kedua aku. Karena take pertama ada masalah di audio dan aku kayak kelihatan agak jelek di sana, jadi aku take ulang. Maaf kalau misalnya ada suara kayak nginging, kayak gak jelas gitu. Komen di bawah kalau misalnya ada masalah di audio, karena aku masih otak-atik ini kamera baru beserta mic-nya. Dan sesuai request yang kalian di Instagram, kalian pengen aku bahas tentang skin barrier ini. So ya, jadi ini dia video tentang skin barrier. Aku bakal berusaha jelasin dengan cara yang simple sehingga kalian bisa ngerti, karena aku yakin audiens aku rata-rata kayak masih remaja, masih sekolah, gak pengen denger bahasa berat-berat super ribet yang kayak bla-bla bikin lidah kebelit. Jadi ya, langsung aja kita ke videonya. Jadi singkatnya, skin barrier itu adalah pagar di kulit kita yang melindungi kulit kita dari sinar UV yang bisa merusak kulit, lalu kayak faktor eksternal lain kayak polusi DLL, kalian tahu, aku nggak perlu jelasin lagi. Pokoknya skin barrier itu adalah pagar di kulit kita. Dan skin barrier itu ada di epidermis kulit kita, jadi kayak lapisan terluar gitu. Jadi kan ada epidermis, dermis, nah skin barrier itu ada di bagian epidermis. Lalu di epidermis ini kayak ada semacam 5 layer. Lalu di layer paling luar di epidermis, kayak layer di paling atas di kulit kita, ada yang namanya stratum corneum. Disinilah skin barrier itu yang sering kita omongkan ada. Jadi skin barrier ini ada di stratum corneum yang merupakan lapisan terluar di epidermis. Berarti kan? Oke, lanjut. Kira-kira begini penggambarannya. Maaf gambar aku jelek, tapi semoga kalian ngerti. Jadi ini adalah 5 layer di epidermis. Lalu di bagian paling atas adalah stratum corneum. Nah, stratum corneum ini atau SC terdiri dari sel-sel ini, sel-sel yang kayak batu bata ini yang dinamakan corneocytes. Jadi kayak semacam itu keratin yang udah mati. Lalu di atas stratum corneum atau SC ini ada yang namanya acid mantle. Kalian mungkin udah pernah dengar acid mantle. Jadi acid mantle itu terdiri dari minyak dan keringat. Jadi minyak dan keringat ini kayak membentuk suatu lapisan yang dinamakan acid mantle. Dan sesuai namanya acid, jadi ini tuh asam yang kemudian sering kita kenal sebagai pH kulit atau pH kulit. Kalian tahu pH kulit kita itu cenderung ada di bagian asam. Nah, kenapa pH kulit kita asam? Itu gara-gara ada acid mantle ini. Lalu karena lingkungan dan cenderung asam ini, makanya bisa hidup microbiome atau bakteri baik. Kalau kalian lihat ikan Yakult kan ada kan kayak bakteri baik di usus. Nah, jadi di kulit kita juga ada bakteri. Bakteri atau microbiome ini aku analogikan sebagai satpam. Jadi mereka juga kayak melawan bakteri di luar sana yang kayak bisa bikin kita jerawatan gitu-gitu, ya kayak satpam gitu, kalian ngerti. Jadi bakteri ini tuh gak jahat, bakteri ini tuh baik. Kita kembali lagi ke SC. Jadi SC ini kita udah tahu dari keratin. Lalu di dalam SC ini ada lingkaran-lingkaran kan. Ini tuh kayak semacam molekul yang dinamakan NMF atau Natural Moisturizing Factor. Jadi NMF itu kayak campuran antara 40% amino acids, lalu ada 0,5% hyaluronic acid juga. Jadi kayak kalian tahu dari namanya, jadi fungsinya itu ya untuk menjaga hidrasi kulit kita, jadi biar tetap lembab gitu. Lalu ini yang terakhir, kalau kita analogikan SC ini sebagai batu bata, jadi kita perlu lem untuk merekatkan batu bata yang lain kan. Lem itu yang ini. Inilah yang dinamakan sebagai skin barrier yang kita kenal atau moisture barrier. Moisture barrier atau lipid layer ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ceramides, kolesterol, dan free fatty acids. Jadi inilah yang dinamakan skin barrier. Jadi kita ada microbiome sebagai satpamnya, lalu ini adalah pagarnya. Jadi ini dia penggambaran skin barrier tersimpel menurut aku, semoga kalian ngerti. Maaf tulisan sama gambar aku jelek, tapi ya kira-kira begini gambarannya. Jadi sebenarnya apa sih fungsi skin barrier itu? Jadi fungsi skin barrier itu tentu aja untuk melindungi kulit dari sinar UV dan faktor eksternal lain di luar sana, polusi, aku udah sebutin tadi. Dan secara spesifik, SC ini, stratum corneum, yang berfungsi sebagai UV barrier. Kemudian fungsi kedua yang gak kalah penting adalah menjaga kulit tetap terhidrasi dan mencegah terjadinya transepidermal water loss. Jadi makanya di sini ada NMF, karena di NMF inilah kayak mengunci air di kulit kita. Lalu kita lanjut ke penyebab skin barrier bisa rusak. Yang pertama kita bakal bahas kenapa microbiome yang sebagai satpam ini kayak
tidak melaksanakan tugasnya. Kebiasaan yang paling sering kita lakukan yang bisa merusak microbiome kita, yang bikin microbiome kita mogok kerja dan gak mau merawat kulit kita adalah terlalu sering cuci muka. Jadi analogi itu kayak satpamnya ini kayak mati kena tsunami gara-gara air pas kita cuci muka, jadi kayak gitu. Tapi memang nanti bakteri bisa lahir kembali gitu. Tapi sebenarnya yang kita inginkan itu adalah lingkungan bakteri yang harmonis. Kalau terlalu sering cuci muka itu bisa mengganggu keharmonisan bakteri di kulit kalian dan jadinya kayak tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu di sini ada acid mantle. Jadi apa penyebab acid mantle ini bisa rusak? Kalian udah tahu jawabannya, yaitu pH kulit atau pH kulit yang gak seimbang. Apa penyebab pH kulit gak seimbang? Salah satunya adalah kalian menciptakan kondisi yang alkali ke kulit kalian dengan memakai sabun yang terlalu alkali. Karena sabun itu sendiri udah alkali, jadi kalau misalnya ada ingredients atau bahan yang membuatnya terlalu harsh ke kulit, itu bisa merusak acid mantle di kulit kita. Itu adalah salah satu alasan kenapa aku sering bilang ke kalian cari sabun cuci muka yang pH balance atau paling enggak pakai toner yang bisa mengembalikan pH kulit kita ke pH normal, yaitu ya slightly acidic 4-5,5 gitu. Lalu untuk bagian stratum corneum atau SC ini dan juga moisture barrier, yang paling sering aku temui itu adalah over exfoliating. Ngaku siapa yang masih pakai sabun cuci muka yang masih ada scrub setiap hari 2 kali sehari? Lalu selain over exfoliating juga kalian kurang menghidrasi kulit. Sadar atau enggak, mungkin aja kalian pakai kandungan yang cenderung bikin kulit dehidrasi. Contohnya itu kayak etanol. Jadi itu penyebab yang biasa kita lakukan, tapi tentu aja ada faktor lain kayak sinar UV, lalu polusi, iklim, pola hidup yang buruk, stres, dan Oke Mer, jadi emang kenapa kalau skin barrier gue rusak? Emang itu masalah buat hidup lu. Hidup itu suka-suka gue lah. Mau skin barrier gue rusak atau enggak, ya urusan gue, oke? Jadi ngapain lo peduliin? Emang sepenting apa sih skin barrier? Hah? Lebih penting buat yang jerawat kali ya, bla bla bla. Oke, aku hapus dulu ini. Jadi ini kira-kira penggambaran skin barrier rusak ala aku. Microbiome-nya ya kayak tidak bekerja dengan baik. Lalu acid mantle-nya ya kayak rusak. Lalu moisture barrier atau lem untuk merekatkan batu bata ini jadi kayak enggak kuat lagi lemnya. Jadi makanya batu bata atau stratum corneum ini kayak terpisah-pisah gitu. Oke, jadi kira-kira begini penggambarannya. Akibatnya apa? Jadi akibatnya adalah mengakibatkan thermal epidermal water loss atau TEWL. Jadi intinya air itu kayak menguap dari kulit kita. Jadi air itu kayak pergi meninggalkan kita. Jadinya adalah kulit kita dehidrasi. Dehidrasi itu nggak selamanya kering, bisa aja kulit kalian berminyak, lalu kalian dehidrasi, ya kalian kemungkinan besar bakal semakin berminyak, dan kalau kulit kalian kering dan dehidrasi ya bakal semakin kering. Jadi masalah dehidrasi ini tuh bukan tentang jenis kulit kayak, oh kak, aku kelihatan berminyak, tenang aja, aku dehidrasi nggak apa-apa kok, karena aku udah berminyak. Now kalian bisa cek di Google apa aja efek dari trans epidermal water loss ini. Yang paling parah setahu aku kayak bisa menyebabkan eczema. Ya maaf aku pronunciasi kurang tepat, tapi kalian ngerti maksud aku. Jadi hal ini sih bisa mungkin kita hindari. Kita nggak mau mendapatkan ini. No. Lalu selain ini, jadi ini adalah akibat pertama. Akibat kedua adalah karena satpam kita mati, pagar kita rusak, jadinya ya yang jahat-jahat ya bisa masuk ke kulit kita dengan gampang dong. Kayak sinar UV, matahari, bakteri-bakteri jahat gitu bisa masuk ke kulit kita. Maling-maling pada masuk ke kulit kita. Jadinya apa? Ya breakout, jerawat, you name it kan. Ngerti maksud aku? Jadi makanya ini tuh kayak penting banget skin barrier. Lalu apa ciri kalau skin barrier kita rusak? Tentu aja ya kayak kulit kalian mungkin kayak kering, bersisik, flaky, kayak kelihatan gak sehat gitu. Lalu kayak makin gampang breakout gitu-gitu. Dan juga kalau kalian ngerasa kulit kalian semakin sensitif atau mudah iritasi, itu juga salah satu tanda kemungkinan besar skin barrier kalian rusak. Karena ya itu tadi, ini pagarnya udah rusak. Jadinya ya kulit kalian bakal semakin reaktif atau sensitif terhadap produk yang kita taruh. Jadi makanya skin barrier itu kayak penting banget, itu kayak essential menurut aku. Karena kalau skin barrier kita good,
kulit kita juga bakal good karena pagar dan satpamnya berfungsi dengan baik, jadi kayak melindungi kulit dari maling-maling ini gitu loh. Lalu kita ke pencegahan. Mungkin kalian masih muda, masih remaja, kulitnya masih baby skin, masih bagus gitu. Aku harap kalian ngelakuin cara ini untuk mencegah kerusakan di skin barrier. Yang pertama adalah jangan sering-sering cuci muka. Aku tahu kalau kulit kalian berminyak, kalian pasti bakal lebih sering cuci muka. Tapi saran aku sebaiknya jangan sering-sering cuci muka, karena kalau kalian sering cuci muka, selain kalian bisa strip microbiome-nya, kalian juga bisa bikin kulit cenderung lebih kering karena sabun itu sendiri cenderung basah atau alkali. Jadi nanti kalau kulit kalian berminyak bakal semakin berminyak malahan, dan kalau kering ya semakin kering. Jadi ya 2 kali sehari udah cukup menurut aku buat cuci muka, jangan sering-sering dan jangan terlalu lama juga dalam cuci muka, kayak 1 menit tuh udah cukup menurut aku. 2, jaga pH kulit kalian atau pH kulit kalian. Lalu gimana untuk menjaga pH kulit? Kalian bisa cari sabun cuci muka yang ada embel-embel pH balance formula atau weak acid atau low pH. Jadi sabun-sabun dengan klaim itu biasanya tidak terlalu alkali atau basah, jadi bisa agak menormalkan pH kulit kita. Tapi kalau sabun cuci muka kalian nggak ada pH balance formula gitu, at least kalian pakai toner supaya bisa mengembalikan pH kulit kita dalam kondisi normal. Ketiga, jangan sering-sering exfoliate. Please stop pakai sabun cuci muka yang ada scrub, bisa terlalu abrasif. Kalau sabun cuci muka yang ada AHA atau BHA, ini aku masih belum yakin juga karena aku belum nemuin research yang tepat untuk ini. Tapi kayaknya sabun cuci muka yang ada itu sedikit persentasenya, dan cara kerja chemical exfoliant kayak AHA, BHA itu adalah ke dalam kulit gitu loh, nggak kayak scrub yang set-set, tapi kalau chemical exfoliant kayak set-set. Jadi beda sama scrub yang kayak cenderung gesek kulit gitu. Lalu jangan pakai scrub yang kasar, tapi itu memang harga lebih terjangkau, jadi paling nggak pakai di wajah yang basah, usap pelan-pelan dan maksimal seminggu sekali. Aku pribadi kalau enggak pakai peeling gel atau chemical exfoliator. Keempat, jaga hidrasi kulit kalian. Jadi kalian pakai skincare yang memang menghidrasi dan melembabkan kulit. Contohnya hyaluronic acid. Kelima, ini bosenin banget, tapi pakai sunscreen. Ya, bosan banget, tapi itu penting. Tapi kalau skin barrier kalian udah rusak, sekali lagi jangan sering-sering cuci muka, jaga keseimbangan pH kulit kalian. Ketiga, jangan sering-sering exfoliate, malahan sebaiknya jangan exfoliate dulu karena kulit kalian itu kayak tipis pas skin barrier rusak, jadi jangan exfoliate. Dan tentu aja pakai sunscreen, bosenin. Lalu pakai skincare dengan kandungan yang emang bagus untuk memperkuat skin barrier dan mengunci kelembapan kulit, karena kita perlu menghidrasi kulit kita dan juga mengembalikan pagar ini. Contohnya adalah ceramide dan free fatty acids yang merupakan komponen moisture barrier. Lalu kandungan lain yang bagus adalah amino acids atau peptides. Jadi NMF ini kebanyakan disusun oleh amino acids. Lalu tentu aja hyaluronic acid karena itu bagus banget untuk mengunci air. Lalu kandungan seperti niacinamide, centella asiatica untuk memperkuat skin barrier dan juga sebagai yang soothing gitu. Kita lanjut ke apa kandungan yang sebaiknya dihindarin. Yang pertama ada simple alcohol kayak etanol gitu-gitu. Memang belum ada studi yang bilang itu bisa merusak skin barrier, tapi simple alcohol itu sendiri kayak bisa menarik air dari kulit kalian, jadi kayak bikin kulit kalian dehidrasi setelah pakai skincare yang berbasis etanol, simple alcohol gitu. Jadi kalau kalian pakai skincare yang ada etanolnya dan kulit kalian berminyak, kulit kalian bakal makin berminyak kemungkinan besar karena kedua, surfaktan yang harsh ke kulit. Surfaktan itu kayak deterjen di sabun cuci muka kita, kayak SLS, SLES, ammonium lauryl sulfate, kayak gitu-gitu surfaktan. Jadi kalau kalian pakai sabun cuci muka yang harsh gitu, kayak terlalu mengangkat minyak, itu bisa mengangkat minyak alami di kulit kita juga. Kita menghindari juga hal itu. Sebaiknya hindari yang ada parfum gitu-gitu. Wangi-wangian itu memang bisa mengiritasi kulit. Jadi sebaiknya kita cari aman, hindari sebaiknya. Aku nggak bilang bahan-bahan tersebut itu kayak berbahaya. Tentu aja bahan-bahan itu boleh ada dalam skincare, udah diregulasi oleh pihak sana. Tapi apakah itu sangat baik untuk kulit dan diperlukan oleh kulit? Mungkin enggak. Itu mungkin lebih membawa efek negatif ke kulit, apalagi kalau kulit kalian udah sensitif. Jadi
kita main aman, sebaiknya hindari aja. Halo semua, jadi ini Mary dari masa depan. Maaf aku gembel banget karena aku belum singkat dari pagi, tapi udah abain aja, maaf. Jadi ternyata begonya aku lupa bikin closing di video. Jadi ya, jadi itu tadi sebenarnya aku pernah janji di Instagram aku pengen bahas sedikit tentang FIFA Festonic karena ya kalian tahu kalau misalkan follow Instagram aku, tapi karena durasi dan menurut aku itu juga udah basi dan kalian mungkin udah nggak begitu pengen topik itu, dan aku kayak gak mau cari masalah sama fans FIFA atau semacamnya karena aku takut salah ngomong juga. Jadi ya, aku closingnya itu ada di video bahasan FIFA itu, jadi aku bikin closing di sini. Jadi nggak goblok-goblok banget sebenarnya, tapi lebih ke perubahan rencana aja. Maaf kalau misalnya kayak ada bagian yang kurang lengkap gitu karena aku menghemat durasi. Kalau kalian pengen video lebih lanjut kayak misalnya rekomendasi produk untuk skin barrier, atau cara pilih sabun cuci muka yang baik, atau cara exfoliating yang benar, atau kenapa pewangi buatan itu cenderung iritatif dan kenapa kurang direkomendasiin, dan ya kalian bisa komen di bawah. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.